calon bupati. Tanggamus sukses kon pilkada, Ijama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat Samsuni. Usatu pendukung jama-jama, pilih Haji Saleh Asnawi. Usatu pendukung jama-jama, pilih Haji Saleh Asnawi. Kapan lagi Haji Saleh Asnawi jadi ya bupati. Haji Saleh Asnawi jadi ya bupati. Usatu Hamsuni Buati pilih yang kagu-kagu. Demi tanggamu tinggi Segalau Kabupaten Hamaju. Pemimpin demi tanggamu tinggi Segalau Kabupaten Hamaju. Asli Jama Kampukon, putra Tanggamus asli. Mak Mukam siapa lagi, Mak Genta kapan lagi. Haji Saleh Asnawi jadi ya bupati. Haji Saleh Asnawi jadi ya bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat Samsuni. Usatu pendukung jama-jama, pilih Haji Saleh Asnawi. Usatu pendukung jama-jama, pilih Haji Saleh Asnawi. Usatu Hamsuni Buati pilih yang kagu-kagu. Pemimpin demi tanggamu tinggi Segalau Kabupaten Hamaju. Pemimpin demi tanggamu tinggi Segalau Kabupaten Hamaju. Dan
jama-jama Wabi sauni Tanggang mus kan sukses kan pilkada Di jama pilih calon bupati Tanggang mus kan sukses kan pilkada Di jama. Yang saya hormati Bapak Agung dan Ibu Sulis sebagai orang tua daripada Ananda Eza dan Barka ya, Pak Handi yang sudah di hitam ya, udah ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Takit Sedang Pak Zakaria. Yang saya hormati tokoh adat Pak Amsir Isa. Yang saya hormati tokoh masyarakat Pak Separno, Pak Sukardi, Pak Sumargito, Pak Suroto dan Pak Strisno. Yang saya hormati Bapak Hartono M. Nur sebagai tokoh agama, Bapak Alamsyah sebagai ketua pemuda, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para tokoh, para ustazah, para hajah. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak usah mengurangi rasa hormat saya pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat Islam tentunya. Dan sekaligus hari ini tanpa kita nyana, tanpa kita rencanakan, tanpa kita mimpikan beberapa bulan yang lalu, kita bisa ditemukan di sini ternyata. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita hari ini merupakan suatu kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita akan terkabulkannya dan akan membawa keberkahan bagi yang dekitan hari ini. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam kesempatan ini akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih banyak, dan ini merupakan suatu surprise. Karena ini saya anggap sebagai penghargaan dari Saibul Bed, dari Saibul Hajat, bahwa saya diminta untuk menyampaikan beberapa kata terkait dengan informasi barangkali dari Bapak Saudara tahu tentang rencana pencalonan saya. Untuk itu saya ingin cerita sedikit supaya nanti keluarga besar yang ada di sini bisa tahu persis sebetulnya apa yang menjadikan saya itu sampai mencalonkan sebagai bupati di Tanggamus. Bapak Ibu sekalian, kita ini yang sekarang ini, yang hadir ini, umur-umur kita ini, kita mendapat amanah untuk mempertanggungjawabkan bagaimana caranya supaya anak cucu kita kelak akan bisa terjamin. Kalau kita ini nggak tahu besok, nggak tahu lusa, dipanggil oleh Allah SWT, tapi paling tidak kita sudah tanamkan sesuatu untuk masa depan daripada anak cucu kita. Itu. Jadi bagaimana akan terjadi, bagaimana yang akan didapat oleh anak cucu kita, itulah perbuatan kita, apa yang kita laksanakan hari ini. Jadi sungguh sangat berdosa, sangat tidak menyenangkan, sangat tidak bermanfaat apabila kita salah langkah. Karena langkah kita salah, akhirnya yang korban anak cucu kita. Apa contohnya? Yang menentukan masa depan daripada daerah ini adalah pemimpin. Pemimpin itu punya hak tupoksinya, tugas pokok dan keitunya itu untuk bagaimana membawa masyarakat itu bisa maslahat.
bisa membangun untuk kepentingan masyarakat. Dan pemerintah dimodali, kecuali dimodali dari pendapatan asli daerah yang ada di sini, itu pun dimodali utama dari pusat, dari orang seluruh Indonesia ini dikumpulkan uangnya, pajaknya dikumpulkan di APBN, itu dibagi sebagian bagi itu kabupaten kota yang memang masih kekurangan, seperti Tenggamus ini dianggap masih kurang, masih miskin. Dibantulah dari pusat sana untuk membangun di sini, dengan harapan dengan uang yang dibangun dari pusat itu bisa memposisikan diri si yang pengguna ini untuk bagaimana caranya supaya ke depan itu jangan lagi minta bantuan, kita sudah dapat penggali sendiri. Dan Bapak Ibu tahu, daerah kita ini daerah kaya, potensi untuk nelayan banyak, potensi untuk pertanian kita punya Tenggamus yang walaupun punya gunung bagus, tidak aktif, tapi membawa aura bagi tanaman kita. Kita punya laut panjang pantainya, itu untuk nelayan. Bagaimana mungkin terjamin anak-anak kita, karena kita juga nggak ada kerjaan, kita juga hasilnya lemah. Tadi saya baru ngomong sama Pulau Pekon, baru cerita bahwa hasil di sini berganti-ganti, tapi tidak ada yang sukses, tidak ada yang bisa membawa kemaslahatan, tidak bisa membantu anak-anak. Kenapa? Kurang terprogram. Kenapa kurang terprogram? Kurang pendidikan, kurang ini daripada arahan dari pemerintah. Itu. Nah, itulah Bapak Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan, saya tekankan bahwa kita ini yang sekarang ini, yang masih hidup ini, bertanggung jawab penuh atas anak cucu kita untuk menentukan masa depan mereka. Kalau kita salah pilih pemimpin, akibatnya ya seperti ini sampai sekarang, nggak ada kemajuan. Nah, saya kebetulan, Bapak Ibu, saya ini dari umur kelas 2 SMP sudah merantau, Pak Pekon. Saya sekolah, saya di pesantren di Keoli Persewu. Sudah itu sampai ke Tanjung Karang, sampai sekolah, sampai hari ini saya ada di Tangerang. Alhamdulillah saya juga bergerak di bidang usaha. Memang dari awal saya usaha. Dan di Tangerang saya berusaha dan sambil berpolitik. Terakhir saya salah satu pimpinan DPRD. Untuk ke periode keberapa saya ada di Tangerang Selatan. Nah, oleh karena itu, beberapa 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu datang tokoh-tokoh masyarakat di kita ini. Sehingga tokoh adat, lintas suku datang, minta saya pulang. Pada saat itu saya nggak bisa pulang karena saya masih dalam posisi baru ngejabat sebagai pimpinan DPRD. Sebagai pimpinan DPRD, oleh karenanya saya tolak, saya nggak bisa. Carikan orang kita yang memang memungkinkan, karena memang salah satu yang memungkinkan yang bisa menjamin kemaslahatan warga itu, pemimpin itu adalah bagaimanapun harus orang dari kita sendiri. Orang kita sendiri dalam arti pribumi. Pribumi bukan berarti hanya orang Lampung berapa persen, orang Jawa, orang Sunda, orang termasuk China. Orang Cina, apa yang sudah lain sini itu masuk pribumi, asal mereka mau mengakui sebagai pribumi. Nah, pilih, saya bilang, saya akan dukung penuh apapun yang dibutuhkan, saya akan bantu. Pada saat itu betul-betul saya bantu. Tapi garis tangan, yang namanya pemimpin itu garis tangan. Ternyata garis tangannya belum, masih juga diambil oleh orang lain. Sekarang datang lagi, saya bilang, Bang, saya ini memang orang Talang Padang, orang Lampung asli, saya lahir di sana, orang tua saya di sana, dan saya besar sampai SMP saya ada di sana. Tapi itu yang mengenal saya sekarang ini hanya sekitar itu. Orang karena saya 40 tahun umur saya itu ada di luar. Jadi ini, nah kalau memang betul boleh. Karena setelah saya pelajari ternyata betul-betul ini harus di manage itu Tenggamus ini. Sayang. Ini orang tua saya dulu, semua orang-orang tua kita semua sudah merintis bagaimana caranya Tenggamus ini supaya punya potensi. Nah, sekarang sudah ada tapi kita tidak bisa gali. Makanya saya bilang saya mau pulang kalau saya sudah dikenalkan dulu kepada masyarakat. Cukup kenalkan saja kepada masyarakat siapa saya.
saya adalah orang sini dan ini dan sebagainya. Nah, akhirnya dikenalkan dan itulah bapak-bapak. Insya Allah nanti bulan September saya akan ambil keputusan dan langsung deklarasi. Kalau saya nanti deklarasi, saya sudah ambil keputusan, insya Allah kita bagaimanapun atas bantuan Bapak Ibu kita harus menang. Dan kalau kita menang, insya Allah saya tidak punya kepentingan apa-apa. Alhamdulillah saya punya anak 5. Alhamdulillah saya punya posisi sebagai pengusaha dan saya pengalaman di politisi. Saya nggak usah cerita bagaimana keadaan saya dan siapa saya, tapi yang pasti saya tidak akan merongrong uang kecil yang ada di Tenggamus. Saya betul-betul insya Allah saya akan membangun bagaimana caranya membangun, karena itu yang saya pikirkan. Karena ketika nanti saya memang betul-betul terpilih, yang saya pikirkan satu, saya akan ingat kepada orang tua saya, bagaimana orang tua saya menurunkan semua tetesan darahnya kepada kita, supaya kita selalu terkenang di anak cucu kita, bahwa kita berketurunan baik-baik. Jadi saya itu yang akan saya tanamkan pertama. Saya kalau memimpin Tenggamus, bagaimana caranya untuk memaslahatkan masyarakat kita, warga kita, keturunan kita, sehingga pada akhirnya pada suatu saat nanti akan dikenang oleh anak cucu kita. Ini salah satu contoh, Bapak. Saya ceritakan di sini sebagai contoh ya. Rumah saya, barangkali nanti ada yang tahu nanti, rumah saya itu rumah yang ada di Banding Agung Talang Padang, itu rumah kayu ada. Pada tahun berapa? Sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah itu. Kita itu masih musim kopi, musim cengkeh segala macam. Pada orang kampung saya, semua tetangga kiri kanan di depan itu pulang, Pak, pulang kampung. Bawa duit, rumah yang kayu-kayu itu dirobohin, dibangun. Pakai rumah tembok, kan? Jadi beton. Saya pulang, bukannya mau jadi beton. Saya malah cari kayu sampai Kalimantan. Beli kayu. Sampai nilai miliaran, saya beli kayu di sana untuk saya bawa pulang. Apa kata tetangga, apa kata orang melihat saya bawa itu? Itu orang, anak itu orang gila. Orang sekarang ini belum punya duit dirobah semua jadi tembok jadi ini, kok dia beli kayu malah mahal, masih rumah kayu juga nantinya, ya kan? Padahal bagi saya itu ada artinya betul. Karena itu untuk sejarah kepada anak cucu saya nanti, bahwa inilah sejarah orang tuamu dulu, sejarah kakekmu dulu punya rumah seperti ini. Jadi bisa dibayangkan mereka akan menjaga harga dirinya, akan menjaga kuadrat itu kita kan, derajat kita akan dijaga oleh anak cucu kita nanti. Dan insya Allah mereka akan bisa menyamai. Artinya, Bapak Ibu yang saya maksud ini, bagaimanapun yang tahu isinya, yang tahu apa artinya, yang tahu apa yang dimaksud adalah orang dalam itu sendiri, orang rumah itu sendiri. Orang luar walaupun depan rumah dia nggak akan bisa. Makanya kalau yang tahu isi Tenggamus ini, tahu siapa yang akan di ini kan, itu harus orang Tenggamus sendiri. Nggak bisa orang dari luar. Otaknya nggak pernah mikirkan untuk itu. Pasti ibu-ibu sangat berdosa besar. Saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan korbankan masa depan anak-anak kita semua, anak cucu kita semua, gara-gara hanya karena cium pipi kiri kanan, atau nanti datang ngasih sarung, ngasih kerudung. Nah, nanti kalau mau minta kerudung sarung sama saya aja yang bagus, nanti saya kasih. Jangan hitung-hitungan itu. Ya saya kira itu. Jadi tolong jangan digadaikan kepentingan anak cucu kita dengan ada sarung atau apa dan sebagainya, atau omong-omongan enak. Bagaimanapun kalau dia bukan orang sini, jangan percaya. Belanda itu 350 tahun, walaupun dia ngocehnya seperti apa, tapi tetap aja Belanda. Dia mana mikir, ya kan? Bukan mau 10 tahun dia sini bangun. Karena untuk memikirkan masa depan daripada anak cucunya, keturunannya. Sampai hari ini kita masih mengenang Bung Karno. Kita masih menghargai Bu Mega karena anaknya Bung Karno. Itu yang dimaksud.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya ini masih ada ini mumpung pulang sih kayaknya dimanfaatin betul ini. Ada undangan lagi di sana saya mumpung pulang, jadi udah ditunggu lagi. Mohon maaf sampai di sini perjumpaan kita nanti suatu saat nanti saya akan datang lagi, dan kepada yang debutan selamat ya sayang ya. Nah, yang rajin sekolahnya nanti kalau rajin dapat juara cari dihadiahin. Kasih hadiah nanti. Benar kalau pintar nanti bapaknya ingat nih diantar ini kayak ini ya. Nanti tagih nanti sama bapak, kau antar dong sama itu gitu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pekon Tangkis Serdang, Pak. Mungkin hari ini Pekon Tangkis Serdang bisa berkenalan dengan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut perkenalannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Tangkis Serdang, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Tangkis Serdang, yang saya hormati para rombongan dari keluarga besar tim pemenangan Jalan Lurus Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Saya selaku keluarga besar Bapak Yusuf atau perwakilan dari panitia penyelenggara acara resepsi ini, mudah-mudahan kunjungan ini akan memotivasi masyarakat Pekon Tangkis Serdang untuk mengadakan perubahan. Maka yang lebih baik, harapan kami mudah-mudahan cita-cita Bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Tanggamus dan untuk masyarakat Pekon Tangkis Serdang khususnya bisa ada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya saya tidak bisa menjamu yang lebih pada acara ini, mungkin ala kadarnya saja, dan mudah-mudahan salam silaturahmi Bapak di kediaman Bapak Yusuf ini akan lebih erat lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma bi'ila aku bertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.